Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai aplikasi Quora. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi selanjutnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Tessa Handayani. Nama saya Nur Hikmah Novianti. Saya Utami Cahaya Dewi. Saya Indi Puspita. Saya Riri Iskayanti. Saya Nabila Putri Balkis. Saya Andini Prasdani Rum Syabila. Saya Nisa Maulida Ayu Kamila. Saya Naswan Rizky Apriansa. Selamat menyaksikan. Apa itu Quora? Quora adalah platform media sosial yang dirancang khusus untuk tanya jawab, di mana pengguna dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan tentang berbagai topik. Aplikasi ini memberikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman orang lain dan berbagai pengetahuan pribadi. Sejarah didirikannya Quora. Quora didirikan pada tanggal 25 Juni tahun 2009 oleh Adam DeAngelo dan Charlie Chipper, mantan karyawan Facebook. Quora diluncurkan pada 21 Juni 2010. DeAngelo keluar dari Facebook pada Januari 2010 untuk membuat Quora dan berkata bahwa dia terinspirasi untuk membuat Quora karena dia berpikir bahwa banyak sekali situs question and answer di internet tetapi tidak ada yang cukup bagus. Basis pengguna Quora tumbuh dengan pesat pada bulan Desember 2010. Quora telah berkembang menjadi salah satu sumber informasi terkemuka di dunia digital dan lebih dari 300 juta pengguna aktif. Platform ini menyediakan ruang bagi individu untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari berbagai bidang, mulai dari sains dan teknologi hingga seni dan budaya. Oke, sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu Quora. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menginstal aplikasi Quora. Yang pertama, unduh aplikasi di Play Store ataupun App Store, atau bisa juga membuka Chrome, masuk ke website seperti yang di bawah ini. Yang kedua, daftarkan akun dengan cara mengkoneksikan akun lewat Facebook atau Google. Yang ketiga, setelah login Quora, kalian bisa memilih konten yang kalian inginkan atau konten yang kalian minati, lalu tekan tombol selanjutnya. Dan yang keempat atau yang terakhir, setelah kalian memilih konten yang diminati, kalian bisa langsung pergi ke halaman beranda dengan tema yang kalian telah pilih di halaman sebelumnya. Setelah kita mengetahui cara menginstal Quora, selanjutnya adalah cara menggunakan Quora. Yang pertama, pilih topik yang ingin kalian ketahui atau yang ingin kalian baca. Lalu kalian scroll hingga ke bawah dan kalian akan melihat balasan atau komen dari topik yang di atas. Di Quora, kalian bisa mengajukan pertanyaan yang membuat kalian penasaran dan yang ingin kalian ketahui. Setelah kalian mengajukan pertanyaan, kalian bisa melihat notifikasi berbunyi ketika ada seseorang yang menjawab atau membalas pertanyaan yang diajukan. Quora memiliki beberapa fitur utama, yaitu yang pertama, pertanyaan dan jawaban. Quora memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban dari komunitas. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan tentang berbagai topik. Anggota komunitas dapat memberikan jawaban berdasarkan pengetahuan atau pengalaman mereka. Yang kedua, profil dan pengguna. Pengguna dapat mengubah foto profil yang akan ditampilkan oleh profil mereka sendiri. Profil ini bisa berupa gambar diri sendiri, logo, atau gambar lain yang menggambarkan identitas mereka. Nama pengguna adalah nama yang terdaftar pada akun Quora. Ini bisa berupa nama asli atau nama samaran, tergantung preferensi pengguna. Yang ketiga, sistem voting. Sistem voting di Quora adalah mekanisme yang digunakan untuk menilai kualitas pertanyaan dan jawaban yang diajukan oleh pengguna. Voting memungkinkan komunitas untuk memberikan umpan balik dan menunjukkan penghargaan terhadap konten yang bermanfaat, relevan, dan berkualitas tinggi. Yang keempat, fitur notifikasi. Fitur notifikasi di Quora adalah salah satu cara bagi platform untuk memberitahu penggunanya tentang berbagai kegiatan atau pembaruan yang relevan dengan aktivitas mereka di situs. Notifikasi ini dirancang untuk membantu pengguna tetap terhubung dengan konten yang mereka minati, seperti pertanyaan baru, jawaban, komentar, atau aktivitas yang melibatkan mereka. Fitur lain yang ada di Quora. Yang pertama, adding question section atau kolom tambahan sesuai request permintaan jawaban pertanyaan. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan tertentu. Untuk mempercepat pertanyaan dapat dijawab oleh pengguna lainnya. Pengguna dapat menyesuaikan pertanyaan melalui tema pertanyaan dan permintaan jawaban ke pengguna lain yang memiliki kompetensi untuk menjawab pertanyaan. Fitur permintaan jawaban.
yaitu fitur yang berisi permintaan jawaban antar pengguna agar pertanyaan yang diajukan bisa dijawab oleh pengguna yang memiliki ketertarikan, kredensial, dan topik yang dikuasai. Yang kedua, space atau ruang. Fitur group by interest atau istilah dengan ruang yang membuat pengguna dapat mengakses topik atau informasi lebih spesifik disesuaikan dengan minatnya. Pengguna tidak perlu menggunakan izin akses untuk bergabung dalam semua ruang di Quora. Pengguna yang bergabung dalam suatu ruang selain mengakses topik dapat pula mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, membagikan informasi atau jawaban, baik dari pengguna sendiri atau pengguna lainnya. Beberapa ruang yang memiliki pengguna terbesar di Quora bahkan Indonesia pada tahun 2020 adalah serba-serbi pendidikan tinggi, belajar dari Indonesia dan dunia, dan biomedis. Yang ketiga, notification atau pemberitahuan. Fitur notifikasi atau pemberitahuan berisi aktivitas pengguna yang berkaitan tentang lalu lintas trafik, jawaban, konten di dalam ruang yang diikuti, dan konten-konten yang cukup dibagikan oleh pengguna yang diikuti. Yang keempat, fair judging and credential upvote. Quora memiliki sistem pendukung atau tidak mendukung jawaban dengan istilah upvote, downvote. Selain itu, apabila jawaban pengguna dapat mendukung naik dan pengguna terpilih yang memiliki kredensial yang relevan, maka jawaban tersebut akan mendapat ikon bintang kredensial upvote yang berpotensi untuk ditampilkan ke lebih banyak pengguna. Selanjutnya, profile and credential atau profil kredensial. Fitur profil di dalam Quora yang berisi tentang kredensial dan sorotan. Seluruh jawaban, pertanyaan yang diajukan, jawaban yang dibagikan, dan jumlah pengikut yang bisa dilihat oleh seluruh pengguna Quora lainnya. Manfaat aplikasi Quora. Quora memberikan akses ke informasi dan wawasan dari berbagai sumber, termasuk ahli, profesional, dan orang-orang dengan pengalaman langsung di berbagai bidang. Pengguna dapat menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan atau mempelajari hal baru, meningkatkan pembelajaran dan pengetahuan. Quora menyediakan platform untuk belajar secara informal melalui pertanyaan dan jawaban yang diposting. Ini adalah cara yang baik untuk memperluas wawasan di luar lingkungan formal pendidikan, membangun reputasi. Quora dapat membantu membangun reputasi dengan memungkinkan pengguna untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam berbagi topik. Dengan memberikan jawaban yang bermanfaat dan berkualitas, pengguna dapat mendapatkan values dan pengikut yang meningkatkan kredibilitas dan reputasi mereka di platform. Reputasi yang baik di Quora dapat membuka sistem penilaian yang adil. Dengan fitur voting, pengguna dapat menilai kualitas jawaban sehingga informasi yang lebih bermanfaat dan akurat akan lebih terlihat. Media pembelajaran. Dengan fitur voting, pengguna dapat menilai kualitas jawaban sehingga informasi yang lebih bermanfaat dan akurat. Keunggulan aplikasi Quora. Jawaban yang diberikan oleh profesional atau ahli. Banyaknya pengguna yang memberikan jawaban berdasarkan pengalaman pribadi atau keahlian profesional mereka. Quora memberikan ruang bagi mereka untuk berbagi pengetahuan yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan wawasan langsung dan sumber yang berkompeten. Fleksibilitas dalam mengajukan pertanyaan. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan mengenai hampir semua hal, dari hal yang umum hingga yang sangat spesifik. Ini memberi fleksibilitas yang tinggi bagi siapa saja yang ingin mencari informasi atau perspektif mengenal topik tertentu. Pengembangan diri dan pembelajaran. Quora merupakan platform yang sangat baik untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterampilan. Pengguna dapat membaca jawaban dan diskusi tentang topik yang mereka minati, yang dapat memperkaya wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih dalam. Komunitas beragam dan berkualitas. Di Quora, banyak pengguna yang memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang tertentu. Sebagian dari mereka adalah ahli atau profesional, sehingga jawaban yang diberikan biasanya informatif dan berkualitas. Anda bisa mendapatkan jawaban yang lebih mendalam daripada hanya mengendalikan mesin pencari.
Selanjutnya ada strategi konten untuk Quora. Yang pertama dengan pemilihan topik populer dan juga relevan, yaitu dengan cara meriset terlebih dahulu untuk menemukan pertanyaan yang sering dicari dan banyak diikuti. Pilih topik yang sesuai dengan keahlian kita pastinya, sehingga jawaban yang kita berikan dapat memberikan informasi yang berguna dan terpercaya bagi para pembaca. Selanjutnya untuk yang kedua, itu dengan interaksi dengan komunitas Quora. Jangan hanya menulis jawaban, tetapi juga berinteraksi dengan pembaca, tanggapi komentar atau pertanyaan lanjutan yang muncul di jawaban kita. Ini juga akan menunjukkan bahwa kita adalah aktif dan peduli terhadap diskusi, yang bisa meningkatkan keterlibatan audiens. Yang ketiga ada CEO Quora. Gunakan kata kunci yang relevan dalam jawaban kita. Meskipun Quora tidak sepenuhnya bergantung pada CEO seperti mesin pencari Google, kata kunci yang tepat akan membantu jawaban kita ditemukan oleh lebih banyak orang yang mencari informasi tentang topik yang sama. Selanjutnya yang keempat, buat jawaban yang berkualitas dan juga mendalam. Jangan hanya memberikan jawaban yang singkat, tetapi buat jawaban yang komprehensif, terstruktur dengan baik, dan memberikan informasi yang benar-benar membantu. Sertakan pengalaman pribadi atau bukti yang mendukung untuk membuat jawaban kita lebih otentik dan kredibel. Yang kelima atau yang terakhir yaitu konsistensi dalam memberikan jawaban yang berkualitas. Cobalah untuk memberikan jawaban secara rutin. Konsistensi akan membantu membangun reputasi kita sebagai ahli di bidang tertentu. Pastikan kualitas jawaban kita tetap tinggi, meskipun jumlahnya tidak sebanyak jawaban orang lain. Selanjutnya ada Quora untuk bisnis. Yang pertama dengan cara membangun merek melalui Quora. Riset terlebih dahulu untuk menemukan pertanyaan yang sering dicari dan banyak diikuti oleh para audiens. Pemilihan topik yang sesuai dengan kalian kita, sehingga jawaban yang kita berikan dapat memberikan informasi yang berguna dan terpercaya bagi para pembaca. Yang kedua, memahami audiens. Dengan menjelajahi pertanyaan yang diajukan di Quora, kita dapat mendapatkan wawasan berharga tentang apa yang dicari oleh audiens serta target kita. Misalnya, apa masalah yang mereka hadapi, apa yang mereka ingin tahu lebih banyak. Dengan memahami pertanyaan dan kebutuhan ini, kita dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan pengembangan produk kita agar lebih sesuai dengan harapan pasar. Yang ketiga, dengan cara analisis data. Gunakan data analitik yang tersedia di Quora untuk melacak performa konten dan optimalkannya secara berkelanjutan. Analisis ini dapat membantu kita menyebarkan pesan yang tepat kepada audiens yang tepat waktu. Pilihan aplikasi Quora. Yang pertama ada kualitas jawaban. Quora memiliki sistem voting yang memungkinkan pengguna untuk memberikan suara pada jawaban yang mereka anggap paling informatif dan bermanfaat. Aplikasi ini membantu menampilkan jawaban berkualitas lebih tinggi di atas, sehingga memudahkan pengguna lain untuk menemukan informasi yang relevan dan akurat. Yang kedua ada komunitas positif. Quora dikenal memiliki komunitas yang cenderung menghargai perbedaan pendapat. Diskusi di platform ini seringkali berlangsung dengan sopan dan konstruktif, menciptakan lingkungan yang mendukung dialog yang sehat. Hal ini berbeda dengan banyak platform media sosial lainnya, di mana perdebatan bisa menjadi sangat emosional dan tidak produktif. Yang ketiga ada fleksibilitas pembelajaran. Quora berfungsi sebagai sumber daya pendidikan yang berharga. Pengguna dapat bertanya tentang bagaimana topik, mulai dari ilmu pengetahuan hingga seni, dan mendapatkan perspektif dari berbagai ahli dan praktisi di bidangnya. Ini membantu Quora menjadi alat yang berguna bagi pelajar profesional dan siapapun yang mereka ingin memperluas pengetahuan mereka. Kekurangan aplikasi Quora. Yang pertama ada algoritma pemeringkatan. Meskipun sistem voting membantu menampilkan jawaban berkualitas, algoritma pemeringkatan juga dapat menyebabkan konten berkualitas rendah atau kurang populer keterabaikan. Ini berarti bahwa jawaban yang mungkin sangat informatif tetapi tidak mendapatkan cukup suara bisa sulit ditemukan oleh pengguna lain. Yang kedua ada ketergantungan pada identitas pengguna. Quora mendorong pengguna untuk menggunakan identitas asli mereka yang saat berpartisipasi dalam diskusi. Meskipun ini meningkatkan kredibilitas, hal ini juga dapat membuat beberapa orang merasa tidak nyaman untuk berbagi pendapat atau bertanya secara terbuka karena takut akan penilaian atau kritik. Yang ketiga ada resiko informasi yang tidak akurat.
Meskipun banyak jawaban berkualitas tinggi, ada juga resiko informasi yang salah atau menyesatkan. Pengguna harus tetap kritis terhadap informasi yang mereka baca dan memverifikasi fakta dari sumber lain sebelum mengandalkannya. Ini penting terutama untuk pertanyaan yang berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya ada pembahasan keselamatan dan etika. Yang pertama, kebijakan privasi. Kebijakan privasi Quora mengatur pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi pengguna, seperti nama dan email, untuk meningkatkan pengalaman. Data tidak dijual kepada pihak ketiga tanpa izin, kecuali untuk kepatuhan hukum. Pengguna dapat mengakses dan menghapus informasi mereka. Dan Quora menerapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi data pengguna. Disarankan memeriksa kebijakan secara berkala. Kedua, menghindari spam. Quora memiliki mekanisme untuk melaporkan konten yang dianggap spam. Pengguna dapat melaporkan jawaban atau komentar yang tidak sesuai, sehingga membantu menjaga kualitas informasi di platform. Selain itu, Quora mendorong pengguna untuk berinteraksi dengan konten yang berkualitas dan relevan, serta menghindari tautan yang mencurigakan atau berasal dari sumber yang tidak dikenal. Yang ketiga, menghormati pendapat orang lain. Menghormati pendapat orang lain di Quora sangat penting untuk menciptakan lingkungan diskusi yang sehat. Ini berarti mendengarkan dengan terbuka, menghindari serangan pribadi, dan menghargai perbedaan pendapat saat berinteraksi. Gunakan bahasa yang sopan dan konstruktif, serta fokus pada argumen daripada menyerang individu. Dengan cara ini, pengguna dapat berbagi ide dan belajar dari satu sama lain tanpa konflik yang tidak perlu. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang sopan di Quora penting untuk menjaga suasana diskusi yang positif. Hal ini meliputi menghindari kata-kata kasar, menghormati pendapat orang lain, dan menyampaikan argumen dengan jelas dan ramah. Dengan berkomunikasi secara sopan, pengguna dapat membangun hubungan baik, meningkatkan kualitas interaksi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan berbagi informasi. Yang kelima, melaporkan konten tidak pantas. Melaporkan konten tidak pantas di Quora adalah langkah penting untuk menjaga keamanan dan kualitas komunikasi. Kasus studi Quora. Yang pertama, pengembangan teknologi. Contohnya, optimasi algoritma rekomendasi studi kasus tentang bagaimana Quora menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menyarankan konten yang relevan kepada pengguna berdasarkan minat mereka. Fokusnya pada penerapan Natural Language Processing atau NLP. Yang kedua, pengalaman pengguna. Desain antarmuka interaksi studi kasus yang mengeksplorasi bagaimana desain antarmuka Quora membantu pengguna untuk menavigasi dan menemukan jawaban yang mudah, seperti kata letak pertanyaan yang diprioritaskan. Selanjutnya, pengelolaan komunikasi analisis. Bagaimana Quora menciptakan ruang komunikasi yang sehat melalui fitur moderasi, seperti sistem upvote atau downvote, dan kebijakan konten untuk mencegah penyebaran informasi yang salah atau kebencian. Yang ketiga, pengungkapan diri. Penelitian menunjukkan bahwa pengguna Quora sering berbagi pengalaman pribadi, termasuk isu sensitif seperti depresi. Contoh kasus yang terkenal adalah bunuh diri pengguna Novia Widyasari yang curhat di platform. Sebelum pengambilan tindakan tragis ini mengidentifikasikan bahwa pengungkapan diri di Quora dipengaruhi oleh faktor seperti jenis kelamin dan anonimitas akun. Yang keempat, pembelajaran dan motivasi. Quora juga digunakan sebagai alat pembelajaran dengan penelitian menunjukkan bahwa 87,5% siswa merasa termotivasi atas menggunakan platform ini untuk belajar. Hasil belajar siswa meningkat secara signifikan ketika Quora ini digunakan dalam pembelajaran teks eksplanasi. Yang kelima, interaksi sosial. Interaksi antar pengguna di Quora seringkali menciptakan dukungan emosional meskipun tidak selalu linier seperti interaksi tatap muka. Pengguna dapat saling memberikan komentar dan dukungan yang memperkuat hubungan virtual mereka. Selanjutnya, ada tips and trik dari aplikasi Quora. Yang pertama,
menggunakan Quora Analytics. Quora Analytics adalah alat yang disediakan oleh Quora untuk para penulis yang memungkinkan mereka melacak kinerja konten mereka. Dengan Analytics, Anda dapat melihat data seperti jumlah tampilan, klik, dan upvote untuk jawaban Anda. Hal ini membantu memahami jenis konten yang paling diminati oleh audiens. Cara menggunakan Quora Analytics. Yang pertama, langkah akses Analytics, yaitu langkah-langkahnya ada masuk ke akun Quora Anda, klik pada profil Anda, dan pilih Stats atau Analytics di menu drop-down. Langkah yang kedua, metrik utama, yaitu yang pertama, view atau tampilan, jumlah pengguna yang melihat jawaban Anda. Yang kedua, upvote, jumlah suara suka yang menunjukkan kualitas atau relevansi jawaban Anda. Yang ketiga, share beberapa kali jawaban Anda dibagikan. Yang keempat, questions followed, menunjukkan beberapa banyak orang yang tertarik pada pertanyaan yang Anda jawab. Langkah yang ketiga, yaitu strategi analitik, analisis pola pertanyaan yang mendapatkan banyak tampilan. And trik yang ketiga, yaitu mengkolaborasi dengan pengguna lain. Mengkolaborasi dengan pengguna lain di Quora dapat meningkatkan jangkauan Anda, membangun jaringan, dan memperkaya jawaban. Langkah-langkah mengkolaborasi dengan pengguna lain. Yang pertama, identifikasi pengguna dengan pengaruh, yaitu cari pengguna dengan jumlah pengikut tinggi di niche Anda, dan baca jawaban mereka untuk memahami gaya dan topik yang mereka kuasai. Langkah yang kedua, berinteraksi dengan konten mereka, yaitu upvote, komentar, atau bagikan jawaban Anda, dan mulailah diskusi yang relevan di bagian komentar. Langkah yang ketiga, ajukan kolaborasi, yaitu hubungi mereka melalui fitur Quora Message dan tawarkan ide seperti menulis jawaban bersama atau memberikan perspektif tambahan di pertanyaan tertentu. Langkah yang keempat, membangun komunitas, yaitu membangun dalam ruang atau space yang relevan untuk memperluas jaringan. Dan yang terakhir, undang pengguna lain untuk berkontribusi dalam topik yang Anda moderasi. Selanjutnya, tips and trick aplikasi Quora yang kedua, membuat konten viral. Konten viral adalah konten yang mendapatkan banyak perhatian dalam waktu singkat melalui pembagian yang cepat di media sosial atau platform seperti Quora. Langkah-langkah atau tips membuat konten viral di Quora yaitu yang pertama, pilih pertanyaan yang relevan, yaitu cari pertanyaan populer yang sedang tren, dan menggunakan fitur pencarian Quora untuk menemukan pertanyaan yang sesuai dengan niche Anda. Langkah yang kedua yaitu tulis jawaban berkualitas, yaitu berikan jawaban yang detail, berbasis fakta, dan menyelesaikan masalah pembaca. Lalu, menggunakan gaya bercerita atau storytelling untuk membuat jawaban Anda lebih menarik. Langkah yang ketiga, menggunakan visual, yaitu tambahkan gambar, grafik, atau video untuk memperjelas poin Anda. Lalu, visual menarik perhatian pembaca dan mendorong mereka untuk berbagi konten Anda. Langkah yang keempat, optimalkan dengan kata kunci, yaitu gunakan kata kunci dengan relevan agar jawaban Anda muncul dalam hasil pencarian Quora atau mesin pencari seperti Google. Langkah yang kelima, yaitu promosi lanjutan, yaitu bagikan jawaban Anda di media sosial atau komunitas yang relevan. Yang kedua, minta rekan atau teman Anda untuk memberikan upvote atau komentar. Tips and trik yang keempat, menggunakan Quora dalam pendidikan. Menggunakan Quora dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam pendidikan karena menyediakan akses ke berbagai perspektif dan pengalaman dari para ahli di seluruh dunia. Cara menggunakan Quora untuk pendidikan. Yang pertama, mencari jawaban dari ahli. Dengan cara ajukan pertanyaan tentang topik tertentu yang Anda pelajari, lalu cari jawaban dari pengguna dengan kredensial atau pengalaman di bidang tersebut. Yang kedua, diskusi kelas, yaitu guru atau dosen dapat menggunakan Quora untuk memulai diskusi berbasis pertanyaan. Lalu, minta siswa untuk mencari jawaban atau menganalisis jawaban yang ada. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan menulis, yaitu dorong siswa untuk menulis jawaban mereka sendiri di Quora.
Lalu, tugas ini membantu meningkatkan keterampilan riset dan komunikasi. Yang keempat, ruang untuk belajar bersama, yaitu buat ruang yang didedikasikan untuk topik tertentu, lalu undang siswa dan pengajar untuk berbagi sumber daya atau berdiskusi. Tips and trik yang kelima, mengikuti topik tren. Mengikuti topik yang sedang tren memungkinkan Anda tetap relevan dan meningkatkan visibilitas di Quora. Langkah mengikuti topik tren yang pertama, menggunakan fitur pencarian, yaitu cari topik populer berdasarkan jumlah pengikut atau interaksi. Lalu periksa pertanyaan baru yang terkait dengan topik tersebut. Yang kedua, ikuti topik. Klik follow pada halaman topik untuk mendapatkan notifikasi tentang pertanyaan baru. Yang ketiga, pantau tren di media sosial, yaitu gabungkan informasi di platform lain seperti Twitter untuk mengidentifikasikan tren baru. Lalu, tulis jawaban di Quora sebelum tren tersebut mencapai puncaknya. Yang keempat, menggunakan kata kunci tren. Gunakan kata kunci yang sering muncul di diskusi populer untuk meningkatkan peluang jawaban Anda ditemukan. Cepat Bil. Masa depan Quora, tren Quora terkini. Quora sebagai platform tanya jawab terus berkembang dengan meningkatkan keterlibatan pengguna. Tren terkini mencangkup peningkatan interaksi dengan konten berbasis video, serta adanya lebih banyak fokus pada personalisasi pengalaman pengguna melalui algoritma yang lebih canggih. Pengguna juga semakin sering mengakses informasi terkait tren industri dan tren teknologi terkini. 2. Pengembangan fitur baru. Quora terus berinovasi dengan menambahkan fitur baru seperti Quora Space dan memungkinkan pengguna untuk membuat komunitas berdasarkan minat tertentu. Selain itu, Quora juga semakin memanfaatkan kecerdasan buatan, yaitu AI, untuk membantu menyarankan jawaban dan meningkatkan kualitas konten yang disediakan. Yang ketiga, potensi Quora dalam pendidikan dan bisnis. Quora memiliki potensi besar dalam pendidikan dengan menyediakan platform bagi pengguna untuk belajar dari berbagai perspektif dan pengalaman. Dalam dunia bisnis, Quora dapat digunakan untuk membangun reputasi merek, memperkenalkan produk atau layanan, serta untuk menambahkan wawasan dari audiens yang lebih luas melalui tanya jawab yang relevan. Terus, tantangan dan peluang. Tantangan utama Quora termasuk pengolahan konten spam dan informasi yang tidak akurat. Selain itu, meningkatkan monetisasi dan menjaga kualitas komunitas menjadi fokus besar. Namun, peluang bagi Quora meliputi yang pertama, kemampuannya untuk memperluas basis pengguna, mendalami analitik lebih lanjut untuk mendukung, dan iklan yang lebih tepat sasaran, serta menjadi platform edukasi yang lebih integral. Pendidikan masa depan Quora. Masa depan Quora memiliki akan melibatkan semakin kuatnya integrasi teknologi AI untuk menyaring dan menyediakan konten yang lebih relevan. Platform ini juga bisa berkembang menjadi lebih banyak berprofesional yang mendekati Ulang jadi prediksi masa depan Quora. simpan deh. Jadi ini kemungkinan. Prediksi masa depan Quora. Masa depan Quora memungkinkan akan melibatkan semakin kuatnya integrasi teknologi AI untuk menyaring dan menyajikan konten yang lebih relevan. Platform ini juga bisa berkembang menjadi lebih banyak platform profesional yang mendekati format LinkedIn, namun dengan lebih fokus pada konten tanya jawab yang berfokus pada pembelajaran dan pengembangan karir. Glosarium Quora. Yang pertama, Quora, platform tanya jawab di mana pengguna dapat bertanya dan memberikan jawaban tentang berbagai topik. Yang kedua, pengguna individu yang mendaftar dan berpartisipasi dalam diskusi di Quora. Yang ketiga, pertanyaan topik atau isu yang diajukan oleh pengguna untuk mendapatkan informasi atau pendapat. Yang keempat, jawaban, respon yang diberikan pengguna terhadap pertanyaan yang diajukan. Yang kelima, upvote, tindakan memberi suara positif pada jawaban yang dianggap bermanfaat. Yang keenam, downvote, tindakan memberikan suara negatif pada jawaban yang dianggap kurang bermanfaat. Yang ketujuh, topik,
kategori atau subjek tertentu di mana pertanyaan dan jawaban dikelompokkan. Yang kedelapan, fitur untuk mengikuti pertanyaan, topik, atau pengguna tertentu untuk mendapatkan pembaruan. Yang kesembilan, notifikasi pemberitahuan yang diterima pengguna tentang aktivitas baru terkait pertanyaan atau jawaban yang diikuti. Yang terakhir, 10, profil halaman pribadi pengguna yang menampilkan informasi, kontribusi, atau aktivitas di Quora.